mengubah template, terus kayak langsung menyesuaikan gitu Pak. Oke. Istilahnya. Khairun Anas ya. Iya. Oke, ya benar banget ya. Jadi framework kalau pengertiannya kan kalau bahasa Indonesia ya kerangka kerja gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu, kerangkanya itu sudah ada. Contohnya saja kalau kita bangun rumah gitu ya. Kalau kita bangun rumah, kira-kira yang perlu dibangun terlebih dahulu itu apa? Kerangka pondasinya. Nah, kerangka pondasinya gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah dapat kerangka dan pondasinya, otomatis nanti kita tinggal menambahkan yang belum, misal dindingnya, misal terus memperindah dengan tampilannya dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa kok kita menggunakan programming framework dan apa itu framework? Jadi framework ini adalah kerangka kerja ya, kerangka kerja yang sudah menyediakan banyak fungsi ya, yang sudah menyediakan banyak fungsi yang siap digunakan dalam proses pengembangan website atau programming tertentu. Kalau kita berbicara PHP framework berarti kerangka kerja ya untuk mempermudah kita dalam melakukan pengembangan dengan menggunakan bahasa PHP ya. Oke. Jadi seperti itu ya definisi framework. Nah, kemudian di sini kenapa menggunakan PHP framework? Nah, di sini yang pertama yaitu mempercepat proses pengembangan aplikasi. Nah, seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan. Karena kerangka kerjanya sudah ada, maka proses pengembangan aplikasinya juga lebih cepat. Nanti kita tinggal menambah yang belum, misal dindingnya belum dipasang ya, tinggal ditambah dinding, ditambah atap, terus dicat, sudah selesai. Ya, dikasih pintu, ya, ini ada sesi keamanannya dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tinggal menambahkan yang belum. Nah, tidak perlu membuat kode program dari awal. Kalau kita menggunakan PHP natif, nah ini sangat lama kalau kita membangun website dari awal ya. Kalau PHP natif kita mulai buat fungsi semisal koneksi ke database-nya, kemudian kita buat tampilan indeksnya, terus tampilan loginnya dan lain sebagainya. Nah, itu kita buat fungsi-fungsinya dari awal. Nah, otomatis karena menggunakan PHP natif, ya proses pengembangan aplikasinya lebih lama. Nah, makanya di sini sudah disediakan framework PHP. Oke, kemudian selanjutnya yaitu PHP framework ini mempunyai struktur program yang teratur dan konsisten. Ya, jadi kalau kita menggunakan PHP framework, nah ini struktur datanya sudah lebih teratur dibandingkan kalau kita buat dari awal. Nah, kalau kita menggunakan PHP framework, ini sudah disediakan kalau kita mau program yang berhubungan dengan database, maka kita programnya di folder model. Kalau kita memprogram yang berhubungan dengan tampilan, kita taruh di folder view. Kalau kita ya ini untuk controllernya, untuk mengatur, untuk memberikan action, nah kita coding di bagian controller ya, jadi lebih teratur. Kemudian yang ketiga yaitu lebih mudah mengelola kode program dari sebuah aplikasi. Nah, jadi kalau kita menggunakan PHP framework, nah ini akan lebih mudah dalam mengelola kode program dari sebuah aplikasi. Jadi nanti kita tinggal menggunakan fungsi yang ada, tinggal lihat dokumentasinya ya. Biasanya PHP framework atau programming framework itu pasti dia sudah menyediakan dokumentasinya. Kita tinggal baca saja di situ. Nah, terus tinggal menggunakan fungsi-fungsi yang ada. Jadi lebih mudah. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat banyak extension atau modul untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Nah, jadi selain struktur datanya lebih mudah dan konsisten, kemudian lebih cepat juga, dan yang terakhir yaitu ini
banyak extension atau modul atau library ya. Jadi library yang bisa kita gunakan di PHP framework tersebut. Misal untuk upload file, misal untuk membuat pagination, membuat upload gambar dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya sudah banyak modul yang mendukung PHP framework tersebut atau programming framework tersebut. Jadi di sini programming framework ini bukan hanya terbatas PHP framework ya. Jadi sebenarnya ada banyak framework yang lain. Ada yang Java framework juga ada, Python framework juga ada. Kalau Python framework sampai bisa menggunakan Flash, ya, bisa menggunakan Flash dan lain sebagainya. Jadi Python ini juga bisa digunakan untuk membuat website ya. Jadi jangan salah, Python ini termasuk bahasa pemrograman yang bisa diimplementasikan dimanapun, bisa di desktop, bisa di web, bisa juga di mobile. Kita bisa menggunakan Python. Kalau PHP ini kan biasanya lebih fokus ke website. Oke, kalau kita sudah paham kenapa kok kita menggunakan framework, nah selanjutnya di sini ada beberapa framework yang bisa sampean gunakan. Kalau untuk yang berbasis PHP, nah ini tadi ya, Flash, ada Django, Pyramid, Python ini ya. Yang PHP ada CodeIgniter, Laravel, Y, Falcon, Zen, dan sebenarnya ada banyak lagi yang lain ya. Kemudian untuk yang berbasis Python ada Django, Full Stack, ada Pyramid, ada Flash, ada Falcon, ada Scenic dan sebagainya. Kemudian ada ASP.NET, MVC ini juga digunakan untuk membuat website ya. Kemudian ada Java, ada Spring ya, ada framework Spring. Kemudian JavaScript, ada AngularJS, Node.js, Meteor.js, Vue.js, React.js, dan yang terakhir Ruby. Ruby ini termasuk bahasa ya, jadi bahasa pemrograman. Frameworknya ada Ruby on Rails ya. Jadi ini framework yang bisa sampean gunakan tergantung bahasa pemrograman apa yang sampean pakai. Kalau PHP ya ini ada pilihannya, ada CodeIgniter, Laravel, Y, Falcon, dan Zen. Nah, karena untuk workshop framework ini kita menggunakan Y, maka di sini kita nanti banyak ya bekerja dengan menggunakan Y. Nah, ini yang dijelaskan Y2. Kalau Y terbaru ini Y3 ya. Y3 ini yang terbaru. Apa sudah ada Y4 ya? Kita coba buka sih Y. Ini websitenya ya, nanti bisa dilihat di sini Y framework. Cara instalasinya juga sudah ada. Bisa pakai Composer. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, Composer ini buat instalasinya. Sebenarnya saya juga baru ya dalam menggunakan Y ini. Saya juga biasanya yang paling sering itu saya menggunakan CodeIgniter. Mulai dari CodeIgniter 2, 3, 4. Nah, itu sudah saya coba semua. Laravel juga sudah pernah nyoba. Nah, ini nanti kalau pengen nyoba bisa di download di sini ya, di more ini ya. Y2 Saya Composer. Y3-nya itu masih demo, Pak. Oh iya,
ya masih demo ini. Jadi ya intinya Y3 ini sudah ada, cuman masih belum ya ini ya rilis proses rilis apa namanya, rilis global gitu mungkin ya, atau masih demo, masih versi alfanya. Nah, jadi di sini yang dijelaskan Y2 ya, nanti bisa pakai yang Y2. Y3 masih proses demo. Kalau pengen nyoba yang Y3 ya silakan. Kalau pengen tahu Y3. Oke. Jadi nanti kita bareng-bareng ya, kita belajar mengenai Y. Saya juga baru dalam hal Y ini. Oke, Y2 ini. Jadi Y ini merupakan salah satu PHP framework ya yang berperforma tinggi untuk pengembangan aplikasi web skala besar dengan cepat. Nah, ini Y ini biasanya yang dosen yang sering guna ini Pak Sauki ya. Pak Sauki ini yang paling sering menggunakan Y. Dengan Y mungkin proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Oke, yang pastinya kalau kita menggunakan PHP framework, yang pastinya lebih cepat ya. Y2 dapat digunakan untuk pengembangan segala macam jenis aplikasi web, termasuk portal, forum, CMS, e-commerce, sistem dan lain sebagainya. Oke. Y2, Laravel, CodeIgniter, nah itu semuanya bisa digunakan ini. Kita bisa buat CMS juga bisa. Nah, jadi tapi kita fokus ke Y dulu ya, ke Y dulu. Jadi untuk mata kuliah hari ini kita fokus ke Y. Nama Y merupakan singkatan dari Yes, It Is. Is it fast? Is it secure? Is it professional? Is it right for my next project? Yes, it is. Oh. Jadi ini ya, apa namanya? Sejarahnya atau alasannya kenapa Y kepanjangannya Yes, it is. Soalnya dia bisa punya performa ini mulai dari fast, cepat, aman, profesional, dan siap untuk berlanjut ke project selanjutnya. Ya, jadi kenapa alasannya namanya itu Y ya, singkatan dari Yes, it is. Fitur-fitur dari Y: predefined scheme for the user table. Nah, jadi skema sudah didefinisikan terlebih dahulu untuk tabel usernya. Jadi maksudnya kalau kita mau membuat tabel gitu ya, kalau kita mau membuat tabel, di ini ada migration tabelnya juga. Jadi kalau kita mau membuat tabel gitu ya, ini seharusnya bisa tidak pakai ke PHP admin. Jadi langsung dari terminal atau command prompt, yaitu bisa kita buat tabel dengan menggunakan Y ini. Biasanya teman-teman kan pakai ya ke PHP admin ya, ke PHP admin untuk membuat tabel. Nah, kalau ada fitur migration, nah itu biasanya lebih mudah dalam membuat tabel atau database-nya. Kemudian user login and registration form. Nah, sudah ada form login dan registrasinya. Kemudian forget password functionality, ya ada fungsional untuk kalau misal kita lupa password, nanti kita bisa di recovery gitu ya, di recovery kalau misal lupa password. Terus ada pembagian front end dan back end domains. Nah, jadi sudah ada domain untuk pembagian antara yang mana bagian front end dan yang bagian back end. Kemudian ada ini generation, automatic code generation. Ini enak ya, kalau ada generatornya. Kalau kita pengen buat model dari tabel ya, dari tabel gitu ya, sudah ada generatornya. Tidak ada generatornya. Kalau di CI4 setahu saya sih masih belum ada ya.
Kalau di apalagi di CI3 ya, di CI3 masih belum ada generatornya. Nah, kalau sudah ada generatornya, nah ini lebih cepat, lebih enak ini. Ya, automatic code generation untuk model, controller dan view. Nah, kalau DCI saya biasanya kalau pengen generator, nah ini saya pakai yang ini CRUD Igniter ini ya. Saya harus ke sini dulu. CRUD Igniter. Kok enggak ada? CRUD Igniter. Nah, CRUD Igniter ini juga website yang menyediakan generator untuk membuat model view controller, tapi untuk code igniter. Kok code igniter ya? Oke, intinya ini lebih enak lah ya. Ini aduh, lemot banget ini. Sudah ada generatornya. Jadi kalau kita pengen bikin MVC dari tabel apa gitu ya, nah ini ya, CRUD Igniter. Nah, CRUD Igniter ini fungsinya buat generator untuk model view controller. Sudah pernah ada yang buat ini? CRUD Igniter? Belum, Pak. Belum ya? Oke, jadi ya saya tambahin ini aja ya, CRUD Igniter. Oke, ada jam 11 tuh. CRUD Igniter. Lama juga ini internetnya. Wah, kelamaan. Nanti kalau pengen mencoba silakan buka ini CRUD Igniter. Nah, ini adalah generator untuk membuat MVC kalau kita menggunakan PHP Framework Code Igniter. Oke, saya next saja ya, sudah jam 11 soalnya. Kemudian ada built-in integration with Twitter Bootstrap dan Mobile First Design. Nah, sudah ada integrasi, ada Bootstrap Twitter. Kalau kita pengen pakai Bootstrap Twitter, ini silakan. Jadi Bootstrap Twitter ini ada library CSS ya. Tetapi untuk tampilannya nanti disesuaikan dengan tampilan yang ada di Twitter. Jadi library-nya buat bikin website Twitter itu ya, CSS-nya. Jadi sampean bisa menggunakan ini Twitter Bootstrap kalau pengen pakai tampilan seperti yang ada di Twitter. Kemudian yang terakhir, robust widgets and helpers for data presentation. Jadi sudah tersedia widget dan helper untuk mempresentasikan sebuah data. Jadi kalau semisal kita mau menampilkan data dari tabel gitu ya, nah ini sudah ada library-nya yang nanti mempermudah kita dalam menampilkan data yang ada di dalam tabel. Nah, ini adalah fitur-fitur dari Y. Nah, makanya di sini kenapa kok dibuat mata kuliah ya, karena Y punya banyak kelebihan ini. Nah, kemudian model view controllernya. Nah, jadi di sini tampilan dari MVC untuk yang di Y. Y merupakan framework yang menggunakan MVC, model view controller. Model mempresentasikan data beserta aturan-aturan mainnya. Model ini ya. Jadi model ini kalau kita berbicara tentang data, nah kita melakukannya di model, ngodingnya di model. Kemudian view berisi elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user. Jadi untuk menampilkan ya
tampilannya yang bisa diakses oleh user. Kemudian controller merupakan agen yang bertugas mengelola komunikasi antara model dan view. Nah, jadi controller ini untuk jembatan ya antara model dengan view. Kemudian ini juga mengaplikasikan front controller yang disebut application. Nah, ini sama seperti yang ada di CI3 ya. Jadi di CI3 juga ada folder application ini ya. Folder application. Kalau CI4 kan nama foldernya diganti app itu ya, app. Nah, untuk yang Y nama foldernya adalah application. Di dalam application ini ada index.php dan ada app komponen. Nah, app komponen ini ya mulai dari konfigurasi ke database-nya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada di app komponen. Oke, selanjutnya kebutuhan. Nah, karena ia adalah PHP framework, maka pengetahuan tentang bahasa PHP sangat dibutuhkan. Nah, kemarin Samen juga sudah mendapat mata kuliah pemrograman web ya. Jadi minimal sudah paham lah ya tentang PHP. Mulai dari cara penulisannya, mulai dari fungsi-fungsinya dan lain sebagainya. Seharusnya sih sudah paham ya tentang PHP. Kalau masih belum paham, silakan difahami lagi tentang PHP. Karena kalau belum paham atau meskipun nggak paham semuanya, ya minimal mengerti lah ya, minimal mengerti tentang PHP. Jadi kalau kita baca kode yang ada di PHP framework, nah itu kita bisa tahu maksudnya itu seperti apa. Kemudian HTML dan CSS, nah ini juga harus sudah paham karena nanti berhubungan dengan pembuatan website. Untuk tampilannya, nah ini pasti menggunakan HTML dan CSS. Kemudian Y adalah framework yang murni menggunakan konsep OOP, Object Oriented Programming. Nah, sehingga konsep OOP juga harus paham. Ya, OOP sudah dapat OOP kan ya? Object Oriented Programming. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Berarti seharusnya sudah siap ya untuk nanti kalau praktek tentang Y ini seharusnya sudah tidak ada masalah. Seharusnya ya. Oke, silabusnya. Jadi untuk mata kuliah ini mulai dari pengenalan framework, terus cara instalasinya, kemudian kita bekerja dengan GUI, kemudian application structure, handling request, key concept, working with database, getting data from user, display data, security, caching, RESTful web service, internationalization, kemudian testing. Ya. Web service juga sudah paham kan ya? Web service? Sudah, Pak. Lumayan. Oke, kemarin sudah dapat kan ya materinya ya di aplikasi berbasis web. Iya, Pak. Oke. Oke. Tugasnya ini sudah paham ya? Sampai buat proposal untuk pembuatan website dengan menggunakan framework Y. Bidang websitenya boleh pendidikan, bisnis, pengabdian, atau yang lain. Ya, jadi bikin proposal dulu. Kalau bisa bikin website itu yang inovatif, kreatif, dan bisa diikutkan lomba. Ya. Jadi kalau bisa ya sekalian seperti itu. Atau bisa juga sampean bikin ide website yang sekalian buat project akhirnya sampean. Apalagi kan sekarang sudah semester 4 ya. Semester 5 KP, semester 6 PA. Nah, jadi kalau bisa dicicil dari sekarang, silakan bikin ide tentang apa gitu ya. Jadi kalau bisa ya bisa dibuat project akhir dan bisa juga dibuat lomba. Nah, makanya di sini bidang websitenya saya bebaskan. Jadi mulai pendidikan, bisnis, pengabdian. Nanti selain 3 ini bisa dikonsultasikan dulu ya. Kalau semisal sudah saya setuju ya silakan bikin proposalnya. Ya kalau bisa itu tadi ya. Ide websitenya silahkan cari ide yang bisa digunakan project akhir sampean dan bisa diikutkan lomba-lomba. Jadi idenya harus inovatif, kreatif gitu lah ya, dan unik kalau bisa. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan silakan.
Oke. Saya Pak, Ya, silakan. eh, kalau pertama kita buat proposal untuk website pendidikan Pak ya, misalnya. Mm-mm. Kalau di tengah-tengah kita dapat ide yang lebih bagus untuk misalnya bidang bisnis, apakah boleh ganti gitu Pak? Oke, untuk proposal ini eh, merupakan ide awal ya. Jadi kalau semisal nanti ada perubahan, silakan diomongkan dulu, dikonsultasikan ke saya ya. Jadi saya kan juga menilai kan berdasarkan ini proposalnya nanti gimana, terus hasilnya seperti apa gitu kan. Jadi kalau semisal ide baru, ada ide baru ya, nah itu silakan dikonsultasikan dulu dan nanti bikin proposal lagi ya. Kalau emang idenya berubah. Oke, sampai sini Baik Pak, paham ya? Boleh ya berubah, Pak. tapi ya silakan mengirimkan proposal lagi. Jadi biar saya tahu nanti websitenya seperti apa gitu ya. Baik Pak, Oke terima ya. kasih. Oke. Ada yang pengen ditanyakan lagi silakan. Untuk deadline sama tempat pengumpulan tugas. Oh, deadline. Nah, biasanya ini ya. Deadline tugas ini saya biasanya seminggu. Jadi sekarang hari Jumat, berarti nanti paling lambat dikumpulkan hari Kamis jam 12 malam. Nanti di classroom pengumpulannya saya buatkan classroomnya. Oke, ada yang pengen ditanyakan lagi silakan. Oke, mungkin saya sambil nunggu pertanyaan saya buatkan classroomnya ya, biar nggak lupa. Oke, silakan kalau ada yang pengen ditanyakan terkait web boleh, terkait apapun juga boleh. Saya tanya lagi Pak. Ya, silakan. Siapa? Krisna. Krisna Pak. Ya, silakan Krisna. Jadi nanti untuk presentasi websitenya ini Hmm? ada di UTS sama UAS Pak. Iya. Itu dua website atau satu website? Ya, satu website aja. Jadi pada waktu UTS kita sudah mendapatkan materi tentang apa. Nah, misal selama sebelum UTS itu kita sudah dapat materi misal CRUD tabel, terus apa membuat form dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ditaruh di website sampean. Nah, nanti didemokan pada waktu UTS. Kemudian pada waktu UAS ya ini kelanjutannya. Nanti dapat materi apa saja dari UAS nanti ditemukan di akhir. Jadi dikembangkan gitu ya Pak? Ya, dikembangkan. Jadi Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang pengen ditanyakan? Jadi nggak buat dua judul ya, tetap satu judul aja, tapi kita kembangkan biar pada waktu UTS dan UAS nanti bisa lebih bagus lagi gitu ya. Jadi pada waktu misal praktek gitu ya, ya silakan diimplementasikan di websitenya. Jadi nanti pada waktu UTS kan sampean nggak harus buat dari awal, tinggal memperbaiki aja biar lebih cantik atau biar lebih ditambahin fitur lain lagi ya silakan. Oke ya, paham ya tugasnya? Pak. Paham Pak. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi silakan. Nah, ini untuk IT ini prestasinya masih 1 ya. Kalau di MMB ini sudah 3 prestasinya. Ada lomba poster juara 1, juara 2. Kemudian yang di IT ini ya kemarin yang lombanya jauh hari itu inovasi teknologi Lamongan. Nah, ini kalau bisa ini ya teman-teman juga memperbanyak prestasi juga. Boleh di bidang akademik, boleh di bidang non akademik. Barangkali di sini ada yang mahir juara catur, juara pencak silat, juara apa gitu ya. Nah, itu bisa ikut.
Kalau semisal nanti misal butuh dana gitu ya, silakan bikin proposal. Ya, silakan bikin proposal. Nanti saya konsultasikan dengan Pak Arif. Nah, kalau semisal dapat dana kan enak ya. Jadi nggak nggak usah terlalu takut lah dengan dana. Jadi yang penting niat sampean dulu, ya niat awal sampean dulu. Kalau sampeannya semangat, ya kita pasti support lah, baik dosen maupun instansi pihak manajemen, ya insya Allah pasti disupport. Ya, jadi untuk yang IT ini masih satu ya prestasinya. Nah, soalnya sebentar lagi ini mau submit proposal akreditasi. Ya, submit proposal akreditasi. Nah, otomatis akreditasinya buat siapa? Ya buat sampean sendiri. Nanti kalau sampean lulus, ya akreditasi yang didapatkan ya yang itu. Kalau misal prestasinya cuman dikit ya enggak tahu nanti akreditasinya apa ya. Bisa B, bisa C. Nah, kalau sampean akreditasinya C misal ya, kan yang rugi kan sampean sendiri kan ya. Ya enggak? Ya Pak. Ya itu makanya. Nah, jadi kalau dari kita sih ya pasti inilah, pasti semangat lah buat bantu untuk akreditasi ini ya. Jadi biar nanti sampean lulus dengan prestasi yang bagus, akreditasi kampusnya juga bagus. Soalnya akreditasi PT-nya kan sudah A, nah, tinggal akreditasi prodinya ini. Jadi makanya saya itu nggak bosan-bosan ya mengingatkan teman-teman, ayo ikut lomba, ayo ikut ya kalau ada ide, ya intinya semangat lah dari kaliannya sendiri. Soalnya ya itu akreditasi itu nggak bisa dosen itu jalan sendiri. Soalnya nanti yang dinilai ya mulai dari SDM, kemudian mahasiswa, kemudian sarana prasarana dan lain sebagainya, ada banyak ya. Jadi ya di sini saya ya sharing saja dengan teman-teman semua ini ya. Nah, jadi makanya kalau ada tugas-tugas seperti ini, itu silakan difikirkan juga apakah tugasnya ini nanti bisa buat lomba, bisa buat apa. Nah, itu mending sekalian gitu. Jadi biar bisa langsung jalan. Ya. Apa tadi tugasnya? Ya, masih semangat ya? Iya Pak. Dulu juga sama ya, ya kayak misal angkatan saya PENS itu mandiri kan sejak tahun 2012 ya. Saya masuk 2013 itu angkatan kedua dari PENS. Dulu kan ikut ITS. Nah, itu juga sama. Yang berkontribusi ya dari mahasiswanya. Jadi makanya mahasiswa dari dulu ya punya slogan itu kan ya. Tradisi juara ya. Kampus perjuangan tradisi juara. Nah, jadi kalau bisa ya ini bisa diteruskan ke teman-teman semua. Baik di jurusan IT, MMB, kalau di Lamongan ya, maupun jurusan-jurusan yang lain yang ada di PENS. Ya, ini juga bisa selalu menghadirkan prestasi-prestasi. Nah, apalagi IT ya, IT ini juga banyak lombanya aslinya. Kalau sampean pengen ikut, mulai dari desain web, mulai dari inovasi teknologi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada banyak kalau sampean pengen mencari. Coba mengikuti ini lomba-lomba yang nasional tapi tidak terlalu terkenal lombanya. Nah, lomba nasional yang terkenal kan kayak misal ini PKM, terus Inaikta, terus
apa itu gemastik, itu termasuk lomba-lomba yang paling populer ya, dan biasanya mahasiswa PENS itu pasti ikut di 3 lomba itu, PKM, Inaikta, terus